Kalau meninggalkan sunnah itu karena ada uzur gak apa-apa. Meninggalkan sunnah ya karena ada hajat gak apa-apa. Ini contoh ya. Contoh, suatu ketika ada sahabat namanya Qatadah bin An-Nu'man. Qatadah bin An-Nu'man ini pada waktu perang Uhud, salah satu matanya kena panah, akhirnya jatuh. Selesai perang, mata itu dibawa menghadap Rasulullah. Rasulullah, tolong Rasulullah, ada apa kamu? Mata saya lepas perang kemarin. Lalu apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, buang aja itu, biar matanya tinggal satu, nanti kamu masuk surga. Ini berarti ajaran karena oleh Rasulullah mata yang sudah lepas suruh buang, karena balasannya surga. Ternyata apa kata Qatadah? Rasulullah, surga itu balasan yang agung, siapapun pasti ingin. Tapi kalau ini gak kembali lagi Rasulullah, saya ini suka kawin, saya gak bisa kawin lagi kalau ini gak balik lagi. Alasannya karena ingin kawin lagi. Akhirnya apa? Oleh Rasulullah dikembalikan mata satunya. Setelah dikembalikan, mata yang dikembalikan oleh Rasulullah ini sampai wafat pandangannya lebih tajam daripada yang sebelah. Setelah dikembalikan, apa kata Qatadah? Rasulullah minta lagi katanya. Apa? Doakan masuk surga. Tadi mau dijamin gak mau, sekarang minta doa masuk surga. Artinya gak apa-apa seperti itu kalau ada hajat. Ini contoh lagi masalah sholat. Ibnu Abbas dalam hadis Bukhari Muslim, Ibnu Abbas mengajar dari pagi di Masjidil Haram. Masuk waktu zuhur terus ngajar ceramah, masuk waktu asar terus ceramah, menjelang maghrib baru sholat. Ada anak muridnya marah-marah, as-shalah, as-shalah. Ini tuan guru ini Abu, gara-gara ngaji sholatnya telat, gimana ini? Apa kata Ibnu Abbas? Ya bunai thaqilat ka ummuk, hai anakku, kamu ini mudah-mudahan ibumu kehilangan kamu. Artinya apa? Ini kata-kata bukan doa, cuma kata-kata basa-basi. Kalau diterjemahkan, kamu ini baiknya mati. Mengapa? Gak ada adab. Atu'allimuni as-sunnah, kamu mau mengajari aku sunnah Rasul ya? Kamu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a bainadz zuhri wal asri wal maghribi wal isya. Saya melihat Rasulullah mengumpulkan sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kata Ibnu Abbas karena mengajar. Tapi maksudnya bukan zuhur asar di sholat nanti malam, bukan. Zuhur asarnya di jamak takhir menjelang maghrib, lalu maghrib isyaknya di jamak takdim. Itu maksudnya. Ada muridnya Ibnu Abbas, Imam Syakik, karena kurang mantap, kurang yakin, dia datang kepada Abu Hurairah lalu tanya, apa benar Rasulullah pernah begitu? Zuhur asar maghrib isyak digabung karena kejadian tadi. Apa kata Abu Hurairah? Shadaqa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu benar, karena Abu Hurairah ini paling banyak tahu hadis itu. Artinya apa? Seperti ini gak apa-apa kalau seperti ini, kalau mengaji. Yang penting mengaji. Ya kalau rokokan, kalau nonton TV, ya tinggalkan itu. Tinggalkan, pergi ke masjid itu. Ada lagi. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa pendapat Kiai tentang jamaah tabligh? Apakah mereka itu sesat? Jamaah tabligh ini didirikan oleh Maulana Ilyas Al-Kandihliwi atau Kandahlawi. Beliau ini mazhabnya Hanafi, akidahnya Maturidi, orangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa beliau mendirikan jamaah tabligh? Setelah Imam Al-Kandihliwi ini banyak mendirikan madrasah-madrasah diniyah, dayah-dayah di India. Suatu ketika beliau jalan-jalan, ternyata masih banyak umat Islam yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran Hindu, seperti sesajen,
terpengaruh itu. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Imam Maulana Ilyas ini dengan murid-muridnya dari waktu ke waktu membuat program khuruj. Masjid ke masjid, dari rumah ke rumah orang diajak berjamaah. Setelah kumpul di masjid diajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mayoritas jamaah tabligh itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan khuruj kemana-mana itu hanya metode dakwah mereka aja. Ya cuma kadang-kadang ya mereka programnya agak jelas. Mengapa agak jelas? Mereka pergi khuruj rombongan 20 orang, lalu mengajar kitab, yang mengaji mereka juga gak ngajak orang. Ya kalau gitu ngapain keluar kemana-mana, kan enak di rumah sebenarnya. Karena gak ngefek, mestinya kan harus ngefek. Kalau khuruj seperti jamaah tabligh itu dibid'ahkan, bahaya itu. Mengapa? Ulama-ulama Aceh sering khuruj ke Batam, ceramah, khuruj ke Malaysia, ke Medan, termasuk saya. Saya ini kan khuruj juga. Mungkin khuruj saya kadang lebih banyak dari jamaah tabligh. Ada jamaah tabligh rombongan datang ke rumah. Apa kata mereka? Kiai, kapan Kiai khuruj? Khuruj apa? Ya berdakwah kemana-mana. Kamu khurujnya berapa kali sebulan? Kami istiqomah sebulan 3 hari. Kurang itu. Kenapa? Saya ini sebulan 3 hari di rumah. Banyak saya khurujnya dari kamu. Akhirnya kata mereka apa? Kiai, kalau khuruj kemana-mana ajaklah katanya. Mau ajak. Artinya apa? Jamaah tabligh itu Ahlus Sunnah wal. Ada yang Wahabi ada, tapi tak ramai, tak banyak itu. Ada lagi. Semua orang mengatakan diri sebagai ahli sunnah. Sebenarnya siapa ahli sunnah yang sebenarnya? Dalam banyak hadis Rasulullah SAW menegaskan umat Islam itu pecah menjadi 73 golongan. Yang 72 diancam masuk neraka, satu golongan yang dijanjikan selamat. Siapa yang selamat itu? Yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari 73 golongan yang ada, siapa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Gak semuanya yang mengaku Ahlus Sunnah. Syiah, mereka menamakan dirinya Syiah. Syiah ini pecahannya lebih dari 20. Mu'tazilah ini mengaku nama mereka adalah Ahlul Adli wat Tauhid, pengikut keadilan dan tauhid. Mu'tazilah pecah menjadi 20. Khawarij ini menamakan dirinya golongan asyurat, golongan yang menjual diri. Nah, artinya apa? Mayoritas kelompok-kelompok di dalam Islam tidak mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal. Kalau begitu, lalu siapa yang mengaku? Yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah ini cuma 2. Siapa? Yang pertama yaitu mayoritas umat Islam. Siapa? Pengikut Asy'ariyah Maturidi. Ya. Kalau kita atas tafi ini Asy'ariyah, Syafi'i, Asy'ari. Ini kelompok mayoritas. Mengapa dikatakan kelompok mayoritas? Karena Asy'ariyah Maturidiyah ini terdiri dari 90% umat Islam. Yang kedua yang mengaku Ahlus Sunnah, kelompok minoritas yang mengikuti pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah yang sekarang ini dikenal dengan nama Wahabi dan Salafi. Salafi atau Wahabi. Wahabi dan Salafi apa bedanya? Gak ada bedanya. Itu hanya nama. Kalau ada yang tanya, Ustadz, apa bedanya Salafi dan Wahabi? Salafi yang sekarang maksudnya, Salafi mereka. Jawabannya adalah apa bedanya antara maling dan pencuri? Gak ada bedanya. Nah ini 2 golongan. Karenanya kalau ada orang ngaku Ahlus Sunnah, kalau bukan kita berarti Wahabi. Kalau bukan Wahabi berarti kita. Nah sebenarnya siapa? Kalau menurut kita yang Ahlus Sunnah itu kita. Mengapa? Karena kita ini golongan mayoritas. Karena dalam banyak hadis Rasulullah pernah ditanya, siapa golongan yang selamat? Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi.
golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabat. Ajaran amalan-amalan kita ini setelah ditelusuri banyak dari Rasulullah dan para sahabat. Contohnya seperti tadi tahlil. Nah, di dalam kesempatan yang lain Rasulullah pernah ditanya siapa golongan yang selamat. Beliau menjawab as-sawadul a'zam, golongan mayoritas. Siapa yang mayoritas? Ya kita lah. Wahabi itu kelompok minoritas. Karena Wahabi ini minoritas, akhirnya mereka mempermainkan ayat-ayat Al-Quran, mempermainkan hadis-hadis. Itu gayanya mereka. Mengapa? Kata mereka mayoritas itu gak pasti benar. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran walakin aktsarahum la yashkurun, mayoritas manusia tidak bersyukur. Maksudnya gak beriman. Itu maksudnya mayoritas manusia, bukan mayoritas umat Islam. Memang umat Islam ini minoritas, karena umat Islam dari penduduk dunia diperkirakan hanya 20%. Yang 80% itu di luar Islam. Wahabi gagal faham. Makanya mereka namanya salafi alias salah fikir.